Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri dengan NIM 11950115001, kelas 3B Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat database dari sebuah invoice atau faktur. Fakturnya ini yaitu tentang pembelian produk oleh PT Terajaya dari Sidef Bening Fahima Network. Nah, di sini kita akan mencoba menjelaskan satu persatu cara dalam membuat database dari invoice ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat dulu normalisasi dari data-data yang ada di tabel ini. Nah, langsung saja. Pertama kita buat normalisasi dulu. Nah, di sini saya sudah membuat normalisasi di Excel ya. Ini tabelnya tadi. Kita buat di Excel supaya mudah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita inputkan dulu semua data-data yang ada dari tabel menjadi ke dalam tabel seperti ini. Ada nomor invoice, ada tanggal, ada alamat, ada email, ada pelanggan, alamat pelanggan, nomor pelanggan. Nah, sini ada produknya, ada total. Nah, untuk normalisasi yang pertama, tabel yang bernilai multi value akan kita pisah sehingga menjadi seperti ini. Nah, di sini tabel produk bernilai lebih dari satu atau multi value, sehingga kita pisahkan dari yang nilainya 1. Nah, kita membuat di invoice-nya seperti ini di data modeler. Nah, langkah yang kedua dari normalisasi ini adalah kita pisahkan setiap bagian-bagiannya sesuai dengan penempatannya. Di sini ada invoice, nomor invoice, ada tanggal, ada alamat, ada email, ada total. Kemudian ada pelanggan, nama pelanggannya yaitu PT Terajaya, nomor pelanggan Jakarta, nomor pelanggan 264323413. Kemudian ada transaksi, ada produk. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga, normalisasi yang ketiga berdasarkan hasil dari normalisasi kedua yang bukan non UID adalah price dan amount. Di sini di tabel transaksi bukan UID sehingga dia milik invoice produk. Menjadi seperti ini. Nah, proses normalisasi sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat physical database dan juga membuat IRD-nya. Nah, di sini IRD-nya Nah, kita akan coba membuat physical database di Excel. Di data modeler. Nah, di sini sudah saya inputkan sesuai invoice tadi. Ada tabel invoice, primary unit-nya, no invoice, nomor invoice, kemudian ada tanggal, ada alamat, ada email, ada total. Kemudian untuk invoice produk ada quantity, ada amount. Nah, kemudian untuk produk ada kode produk, nama produk, ada price, ada pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Nah, untuk membuat relasionalnya, caranya kita klik kanan di logical model, kita klik engineer to relational model. Nah, di sini kita kecilkan dulu, kita pilih engineer. Nah, sudah jadi dalam bentuk relasional atau fisikalnya. Kita besarkan dulu. Nah, di sini masih kosong ya, uncrowned. Nah, akan kita isi. Caranya klik 2 kali. Nah,
Dari pelanggan dulu ya kita isi. Nah, untuk nomor pelanggan ini kita lihat di invoice kita tadi. Nah, nomor pelanggan itu ini. Berarti panjang datanya ini 9. Masuk strip ya, 11 berarti. Nah, di sini kita logical. Karena di angka semua berarti numeric. Panjangnya 11. Kemudian untuk nama pelanggan itu PT Terajaya. Itu panjangnya 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ini panjangnya 12. Dia varchar 12. Kemudian untuk alamat pelanggan kita lihat. Nah, alamat pelanggan ini Jakarta, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Masih varchar juga karena dia huruf. Panjangnya 7. Dan untuk nomor invoice-nya tadi kita isi dulu yang di invoice-nya. Oke. Kemudian untuk invoice kita isi juga nomor invoice-nya 1, number ya. Invoice number, numeric karena dia angka, kita isi 1. Apply. Kemudian untuk tanggal itu gabungan angka dan huruf. Ini ada tanggal 17 bulan Juli. Di varchar kita gunakan. Panjangnya invoice varchar panjangnya 12. Sini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Panjangnya 12. Apply. Kemudian alamat logical. Alamat itu varchar ya. Alamat varchar. Kita lihat panjangnya. Alamat dari invoice ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Apply. Emailnya kita isi juga varchar. Panjangnya email panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 juga. Nah, di sini total itu varchar karena ada huruf dan angka. Panjangnya 9. Oke. Nah, di sini sudah terisi. Kemudian untuk invoice produk kita isi kode produk. Kode produk ini bisa kita akan otomatis terisi ketika mengisi tabel produk. Nah, quantity
ini number, invoice product quantity, numeric. Kita lihat kuantitinya berapa. Ada 2, panjangnya 2. Kita isi 2. Kemudian amount. Kita lihat amount itu huruf dan angka di 6, 7, 8, 9. Berarti varchar 9. Apply. Oke. Nah, untuk produk kita isi kode produk, kita lihat kode produk gabungan huruf dan angka juga, panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kode produk varchar panjangnya 6. Apply. Kemudian nama produk, kita lihat nama produk panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Panjangnya 13, varchar panjangnya 13. Apply. Dan untuk price itu, nah di sini price hanya angka, berarti numeric 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di numeric karena hanya angka, panjangnya 6. Kita apply. Oke. Nah, di sini value dan panjangnya sudah terisi dari masing-masing tabel. Ini sudah terisi, ada yang varchar berarti bisa huruf atau gabungan huruf dan angka. Kalau number hanya angka. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat physical database-nya, kita bisa membuat script-nya. Di sini saya letakkan physical database-nya tadi. Nah, ini script yang telah saya buat. Saya membuatnya di Notepad ya. Nah, untuk membuat tabel, kita harus membuat tabel dulu. Ini membuat tabel invoice. Pertama yaitu kita membuat create table invoice, artinya perintah untuk membuat tabel yang bernama invoice. Nah, atributnya ini ada nomor dengan value-nya number, panjangnya 1, constraint kita singkat inv, ini adalah invoice, singkatan dari invoice. Kita masukkan nomor dari atribut tadi. Kemudian nn itu untuk not null, lalu enable. Nah, untuk setiap atribut yang wajib diisi itu wajib not null ya. Kemudian varchar-nya tanggal, varchar 12, constraint tanggal not null. Begitu seterusnya sampai setelah atributnya habis kita buat. Langkah selanjutnya yaitu constraint, yaitu menentukan primary key, yaitu primary key dari tabel invoice adalah nomor invoice tadi. Kita nomor primary key invoice nomor pk primary key nomor using index enable, lalu tutup kurung titik koma. Begitu juga untuk tabel selanjutnya, yaitu tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel invoice produk. Nah alter tabel ini yang berhubungan atau relasionalnya. Jadi di tabel pelanggan ini
ada invoice nomor dari tabel invoice berhubungan dengan tabel pelanggan. Karena itu ada alter tabelnya. Nah, setelah membuat script UAS tabel ini, kita coba panggil dengan SQL command line. Nah, cara untuk menggunakan SQL command line ini kita harus connect ke sistem database-nya. Caranya connect as system database system DBA. Nah, username-nya untuk tugas saya buat UAS Alfajri 3B. Nah, passwordnya 1. Nah, ini username kita, kemudian password, tadi password saya adalah 1. Kemudian kita create user atau membuat user, create user, nama usernya kita misalkan Alfajri, create user, identified by, kita masukkan password 1. Nah, user telah kita buat atau user created. Kemudian kita beri akses untuk user. Caranya grant all privilege to Alfajri. Nah, beri akses sukses. Kemudian kita connect ke akun. Connect Alfajri garis miring, kita masukkan password yaitu 1. Nah, sudah connect. Kita coba show user. Nah, user kita adalah Alfajri. Nah, kita akan coba memanggil script untuk membuat tabel kita tadi. Caranya kita add, kemudian data tempat menyimpan file ini saya menyimpannya di E dan titik 2 garis miring, nama filenya UAS Alfajri table, UAS Alfajri table.sql. Nah, di sini kita lihat tidak ada error, tabelnya sudah terbuat ya, sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya kita coba melihat tabel yang telah kita buat tadi. Caranya select bintang from tab. Nah, di sini kita membentuk 4 tabel. Ada tabel invoice produk, tabel pelanggan, tabel produk. Kita besarkan saja. Kemudian akan kita coba melihat atau menampilkan tabel dari, kita mulai dulu dari invoice ya. Caranya dash, kemudian nama tabelnya dash invoice. Nah, sudah muncul dash invoice-nya, ada nomor, ada tanggal, ada alamat, ada email, dan ada total. Kemudian kita coba dash invoice produk. Nah, untuk invoice produk ada nama, ada invoice produk, ada produk, kode produk, ada quantity, ada amount. Kemudian untuk tabel pelanggan kita coba dash pelanggan. Nah, di sini ada nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, invoice nomor. Kemudian kita coba dash juga untuk tabel produk. Nah, produk ada kode produk, nama produk, ada price. Nah, setelah tabelnya kita buat,
sekarang kita akan membuat script isinya. Saya juga membuat di Notepad. Nama file saya UAS Al-Fajri isi. Nah, untuk isi kita menggunakan script atau perintah insert into invoice values. Jadi masukkan ke dalam ini nama tabelnya invoice, value atau nilainya. Di sini ada satu, ada 17 Juli, ada Jaya Regency. Nah, Z46 Surabaya ini alamat, dan ada emailnya. Nah, kemudian ada nomor pelanggan, ada alamat nama pelanggan, ada alamat pelanggan. Nah, kita mengisi tabel produk, ada kode produk, nama produk, kemudian ada price-nya. Kemudian untuk tabel invoice produk, ada kode produk, ada quantity, ada amount-nya. Akan kita coba panggil juga menggunakan SQL command line. Nah, di sini langsung saja kita panggil. Caranya sama, kita add. Saya menyimpannya di E.2 garis miring. Nama filenya ini UAS Al-Fajri isi. UAS Al-Fajri isi.sql. Nah, satu row created, artinya satu baris sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita coba menampilkan dari tabel-tabel ini. Caranya select bintang from tab juga. Nah, tadi 4 tabel telah kita buat, sekarang juga 4 tabel. Kita akan coba menampilkan select from kemudian nama tabelnya, select from invoice. Nah, di invoice ada tanggal 17 Juli 2020, ada alamat Jaya Regency Z46 Surabaya, ada emailnya. Kemudian kita coba select from invoice produk. Nah, pada tabel invoice produk ada kode produk yaitu A1300, ada quantity atau banyak barang, kemudian ada amount. Kemudian kita coba tampilkan select from pelanggan. Nah, di tabel pelanggan ada nama pelanggan PT Terajaya, alamat pelanggan Jakarta. Ini ada nomor pelanggan 264323414. Kemudian kita select atau tampilkan tabel produk. Nah, di sini tabel produk ada kode produk, nama produknya antiseptik, 4 antivirus, pembersih, price-nya 20.000, 15.000, 7.000. Nah, selanjutnya setelah isi kita buat, kita akan coba menampilkan dari tabel seperti di faktur invoice tadi. Nah, berikut script dari menampilkannya untuk menampilkan tabelnya. Pertama kita pilih select itu atribut yang ingin kita tampilkan. Di sini A ini berfungsi sebagai alias ya. Caranya kita masukkan nama aliasnya baru titik dalam tanda petik atribut. Di sini saya memasukkan tabel invoice yaitu A. Ini bagian dari tabel invoice. Kemudian untuk tabel pelanggan kita aliaskan L. Sini ada L nomor pelanggan, L nama pelanggan, L alamat pelanggan. Nah, di mana itu relasinya, hubungannya antara
tabel invoice dan tabel pelanggan. Nah, ini atributnya dari A dan ini atributnya dari A. Nah, akan kita coba panggil dengan SQL command line. Nah, cara untuk memanggilnya sama juga, kita pilih add, kemudian letak filenya saya di E.2 garis miring, lalu nama filenya UAS Alfajri tampil, UAS Alfajri tampil.sql. Nah, sudah tampil, sini ada nomor, kemudian ada tanggal 17 Juli 2020, ada nomor pelanggan, ada nama pelanggan, alamat pelanggan. Nah, untuk menampilkan tabel yang lain caranya juga sama. Kita buat dulu aliasnya, kemudian kita pilih dulu selectnya, dan from, kemudian where. Nah, demikian saja video penjelasan dari soal UAS saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ketidaksempurnaan saya. Saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.